Bagaimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, dengan Dek siapa ya? Oh iya, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Lailatul Fitria, bisa dipanggil Laila, Fitri juga bisa, Bu. Dengan Dek Laila. Dek Laila kelas berapa? Oh iya, Bu, saya duduk di kelas 12 SMA. Oh, iya iya. Kalau boleh tahu tujuan Adek ke sini apa ya? Oh iya, Bu, saya datang ke sini itu untuk apa ya, kayak membantu saya agar bisa memecahkan permasalahan saya yang saya alami selama ini, Bu. Saya tuh bingung sekali dengan permasalahan saya. Iya, baik dengan masalah apa ya, Dek? Oh jadi gini Bu, selama ini tuh saya mengalami kayak trauma. Saya tuh nggak berani lagi naik sepeda motor. Kalau boleh tahu bisa diceritakan apa yang membuat Adek itu trauma? Jadi gini Bu, dulu itu waktu saya masih duduk di kelas SMP, bapak saya tuh kayak pengen banget gitu loh Bu, pengen banget saya tuh bisa naik, bisa pinter naik sepeda motor, kemana-mana bisa sendiri gitu. Jadi akhirnya saya itu kayak ya udah berlatih tiap hari lewat gang, bolak-balik dan akhirnya saya bisa. Nah, waktu itu bapak saya tuh menyuruh saya untuk membeli makanan burung di rumah. Nah, kan saya belum terbiasa kan kayak naik sepeda motor di jalan raya. Akhirnya waktu itu saya membeli makanan burung itu lewat jalan raya dan waktu itu kalau nggak salah lagi ada polisi gitu loh Bu di pinggir jalan gitu, nggak tahu itu lagi apa Operasi. operasi ataupun menata jalan lalu Oh, iya lintas, iya nggak iya. tahu Bu ya. Tapi waktu itu memang saya kan baru pertama kali, jadi kayak takut banget gitu Bu, ada polisi gitu. Iya. Akhirnya saya ketakutan, saya bingung, akhirnya saya itu kayak belok alwi apa kayak belok gitu loh Bu, tapi tanpa reteng, tanpa, akhirnya saya itu ditubruk sama Avanza dan waktu itu saya terbental dan jatuh gitu Bu. Oh, jadi kejadian itu yang membuat Adek trauma apa ada kejadian lain? Sebenarnya sih nggak hanya itu sih Bu, setelah itu juga saya tuh kayak agak takut gitu ya. Akhirnya saya tuh keluar sama mbak saya waktu itu mau berangkat sekolah kalau nggak salah. Mau berangkat sekolah, udah deket sama sekolahan, nggak tahu jalannya tuh kayak ada banyak oli gitu. Akhirnya mbak saya tuh nggak melihat kalau jalannya tuh banyak oli, akhirnya terpeleset dan jatuh juga. Nah setelah itu saya udah bener-bener takut, bener-bener trauma lagi untuk naik sepeda motor lagi. Nah, dari kejadian itu apa ada dampak negatif yang Adek rasakan? Kalau sejauh ini sih sangat banyak untuk dampak negatifnya. Salah satunya yaitu saya itu kayak sering bergantung pada orang lain, terus kayak kemana-mana harus merepotkan orang lain. Soalnya kalau setiap keluar rumah itu pasti saya minta diantar gitu, nggak berani sendirian seperti itu Bu. Nah, apakah Adek itu tidak ada keinginan untuk mandiri lagi dengan bisa mengobati traumanya itu? Sebenarnya sih pengen Bu, cuman aku masih takut gitu Bu. Kalau boleh saran dari saya untuk Adek itu ya, Adek bisa belajar lagi naik sepeda motor, tapi Adek jangan berpikiran kayak kejadian itu lagi. Jadi Adek belajar. Nah, selain belajar naik sepeda motor, Adek itu harus penyasing dulu. Adek harus tes SIM, terus Adek harus belajar lampu-lampu lalu lintas seperti itu. Mungkin dengan itu Adek bisa kayak sedikit lebih lebih gak takut lagi gitu buat naik motor. Dan kalau Adek mau naik motor itu harus dengan keadaan yang fit begitu. Ya mungkin eh, bisa bisa saya coba Bu, biar kedepannya saya kayak lebih berani lagi untuk naik Iya, sepeda motor seperti itu Bu. ya bisa dicoba dulu adik-adik
di rumah, nanti minta belajar lagi pelan-pelan. Setelah itu kalau sudah mulai lancar, adik belajar SIM, tes SIM ya. Setelah itu juga adik tuh gak boleh kayak gugup gitu kalau naik motor. Dicoba ya dek ya. Baik Bu, insya Allah saya akan mencoba saran dari Ibu. Apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Insya Allah cukup sampai di sini dulu Bu. Saya ucapkan terima kasih. Iya, semoga trauma adik cepat sembuh ya. Amin. Ya udah. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.